lahir dengan semangat juang, mengairi di setiap titik Nusantara, tumbuh dengan karya yang nyata. Setiap langkah penuh cinta untukmu Nusantara. Pralon merek kebanggaan Indonesia, wujudkan mimpi dan cita-cita, berikan yang terbaik, inovasi tiada henti. Pralon pertama dan terbaik. Lahir dengan semangat juang, mengairi di setiap titik Nusantara, tumbuh dengan karya yang nyata. Setiap langkah penuh cinta untukmu Nusantara. Pralon merek kebanggaan Indonesia, wujudkan mimpi dan cita-cita, berikan yang terbaik, inovasi tiada henti. Pralon pertama dan terbaik. Baik semuanya, selamat sore. Selamat datang di webinar PT Pralon. Baik, sebelum kita memulai webinar kita sore hari ini, saya akan membacakan tata tertib webinar kita. Yang pertama, selama narasumber menyampaikan materi, maka semua peserta atau partisipan dalam keadaan off atau di mute. Yang kedua, apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat menulis di kolom chat dan akan dijawab oleh narasumber. Dan yang ketiga, jika ada kendala teknis, silahkan ketik di kolom chat, lalu admin akan menyelesaikannya. Baik, itu saja tata tertib webinar kita pada hari ini. Selamat datang dan saya ucapkan terima kasih. Lalu saya lanjutkan kepada moderator. Selamat siang sahabat Pralon, salam sehat selalu. Senang sekali pada siang hari ini kita dapat menyapa Ibu Bapak melalui satu event webinar dengan tema Product Knowledge, Tips dan Trik Menjual Pralon. Siang ini saya didampingi oleh senior Sales Manager PT Pralon di bidang retail, yaitu Bapak Jandi Sutrisno. Beliau sudah bergabung di PT Pralon selama 25 tahun. Dengan skill penjualan dan pengalaman selama seperempat abad, menjadikan Pak Jandi menjadi salah satu sales panutan banyak orang. Tanpa berpanjang-panjang lagi, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Yandi untuk memulai pemaparannya. Silakan Pak Yandi. Pak Kevin, terima kasih Pak Kevin. Selamat siang menjelang sore semua para relasi PT Pralon dan juga teman-teman sales, seluruh agen kami dan semua relasi PT Pralon yang saat ini kita berkesempatan berjumpa melalui acara webinar ini. Semoga acara yang singkat ini bisa menambah pengalaman kita, wawasan kita bersama dalam mengenal lebih dalam kepada Pralon, PT Pralon khususnya, ya, produk Pralon dan semua yang berkaitan dengan Pralon yang biasa kita lakukan di dalam pekerjaan kita, kegiatan kita, usaha kita sehari-hari. Ya, nah saya saat ini mewakili PT Pralon memberikan tips dan trik
tentang bagaimana produk knowledge Pralon, tip and tricks untuk kita berjualan Pralon supaya lebih mendalam, khususnya teman-teman sales dari semua agen-agen kami dari PT Pralon sangat ingin supaya semua kita saling paham, saling mengerti tentang produk knowledge. Ini hal yang penting. Begitu juga para relasi kami, semuanya bisa mengenal lebih dalam tentang Pralon. Jadi di waktu yang hanya 1 jam lebih ini, kita bersama-sama meluangkan waktu menambah wawasan kita, pengenalan tentang Pralon. Ya, kalau saya ibaratkan produk knowledge ini, kalau kita mau bertempur, kita mau berperang, kita harus punya senjata. Kalau kita tidak punya senjata, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan, memenangkan pertempuran, memenangkan peperangan. Jadi kita harus punya senjata. Product knowledge itu adalah senjata buat setiap sales untuk bisa sukses di dalam pekerjaannya, menjual, menawarkan produk barang yang ditawarkan sehingga bisa berhasil. Kalau kita tidak punya alat, bagaimana kita bisa memenangkan suatu pertarungan, ya? Nah, kalau kita punya alat misalnya pistol, terus senjata-senjata yang lain untuk pertempuran, untuk peperangan, tapi kita nggak tahu cara menggunakannya, salah menggunakannya, bukan itu bermanfaat buat kita, malah menyusahkan kita. Dan untuk teman-teman sales, kalau nggak tahu tentang produk yang dijual, bagaimana bisa sukses untuk menjual? Kalau dia bisa, udah punya tahu, tapi pengetahuannya salah, itu juga akan merugikan, bukan membantu mereka di dalam menjual barang yang mereka tawarkan. Jadi pada kesempatan ini semoga kita bisa sharing sama-sama tentang produk Pralon, ya. Dan saya sangat berharap teman-teman sales khususnya dan juga semua relasi kita, kalau nanti ada penjelasan yang kurang jelas atau ada sesuatu yang mau ditanyakan, jangan segan, hayu bertanya. Inilah kesempatan kita untuk sharing, bertukar pikiran, ya, bertukar pengalaman supaya pengalaman yang satu nanti bisa diketahui oleh yang lain, yang tidak tahu bisa menjadi tahu, ya. Oke, sekarang kita akan mulai kesempatan webinar ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan tentang Pralon terlebih dahulu. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan ini saya memperkenalkan tentang Pralon terlebih dahulu, ya. Oke, agenda kita kali ini, agenda kami webinar kali ini adalah pertama tentang Pralon, terus pemahaman pipa dan fittings, ya, terus mengetahui pipa yang berkualitas, mengetahui pilihan pipa yang ekonomis, tips dalam menjual dan memasarkan produk Pralon, terus di mana Pralon bisa didapat. Oke, terakhir kita ada kesimpulannya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Pralon. Pralon itu adalah merek dagang, sebuah merek dagang kami yang sudah berdiri sejak tahun 1963. Mungkin ada di antara teman-teman sales yang belum hadir saat itu. Ya, jadi dari tahun 63 Pralon sudah ada, berdiri hingga saat sekarang tetap eksis dan tetap menjunjung tinggi kualitas, mutu daripada produk yang dihasilkan. Ya, jadi kami kenal dari tahun 63 sebagai pelopor pipa PVC di Indonesia. Boleh dibilang 10 tahun pertama, ya, sampai awal 70-an itu kita sendiri di Indonesia. Dan pelopornya itu adalah kami, Pralon, ya. Terus ada orang yang menyebut Pralon itu dengan sebutan Paralon menjadi generik, menjadi barang. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat itu perbedaan antara Paralon dan Pralon. Ya, Paralon itu adalah sebutan untuk pipa PVC, orang nyebutnya pipa Paralon. Nah, itu adalah cikal bakalnya dari merek kita, Pralon. Nah, Pralon itu sendiri sebetulnya adalah singkatan Pralon. Pra-nya itu dari Prakarsa Plastik, Lon-nya itu dari Eslon. Prakarsa Plastik itu adalah perusahaan pertama, ya, yang memproduksi pipa PVC di Indonesia, namanya Prakarsa Plastik. Terus nama Lon itu diambil dari produk Jepang, ya, perusahaan Jepang yang bekerja sama dengan kita, yang di belakangnya itu produknya pakai nama Eslon. Jadi Lon-nya diambil, pra-nya dari Prakarsa Plastik jadi Pralon. Itu singkatan jadi Prakarsa Plastik dan Eslon. Jadi pakai nama Pralon. Dan kita punya moto kita itu adalah pertama dan terbaik. Sampai sekarang kami yakin produk kami adalah yang terbaik. Oke?
Selanjutnya, di mana posisi kami? Lokasi kita Pralon berada, head office kami ada di Synergy Building Alam Sutra, ya. Terus kami punya warehouse juga ada di Alam Sutra untuk melayani wilayah Jakarta Barat, Tangerang dan sekitarnya. Warehouse kami itu ada di kawasan Alam Sutra di Jalan Bayangkara nomor 2. Terus kami punya pabrik ada 2. Pertama di Cimanggis, Depok, ya, Jalan Raya Jakarta Bogor KM 32,5. Bogor, ya. Terus yang kedua, kami mengembangkan plan kedua yaitu di Kerawang Timur. Alamatnya Dusun Gintung, Kebon RT 12 dan 13, ya. Desa Gintung, Kerta, Kecamatan Kelari, Kerawang Timur. Itu adalah location kami. Visi Pralon. Visi Pralon adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam penyediaan bahan bangunan berkualitas melalui inovasi yang terus-menerus dan sumber daya manusia yang kompeten, serta teknologi terkini untuk memberikan pertumbuhan berkesinambungan bagi stakeholder. Itu adalah visi kami. Selanjutnya, misi Pralon. Misi PT Pralon adalah memproduksi produk berkualitas yang mudah didapat dan peduli terhadap lingkungan dengan harga yang sesuai, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal kepada pelanggan kami. Selanjutnya, senantiasa berinovasi dalam proses dan teknologi agar dapat memenuhi kebutuhan pasar, atau kami istilahkan ya market oriented. Selanjutnya ketiga, menjadi tempat yang membanggakan bagi karyawan yang berkompeten, karyawannya kompeten untuk berkarya dan mengembangkan diri secara optimal. Selanjutnya, memberikan pertumbuhan berkesinambungan kepada stakeholder. Ya, itu adalah misi kami, Pralon. Terus Pralon, kami memberikan satu nilai, Pralon values, ya. Singkatan dalam bahasa Inggris, Pralon itu kami punya singkatan, P-nya itu adalah passion for excellence. Semangat untuk menjadi yang terbaik. Passion for excellence. Terus kedua, R-nya adalah respect to others. Kita harus saling menghormati antara Pralon dengan semua relasi, ya, kita saling menghormati. Terus agent of change, agen perubahan, siap melakukan perubahan untuk menghadapi persaingan ke depan. Ya, selanjutnya yang L-nya adalah learning and growth. Learning and growth, selalu belajar dan selalu bertumbuh, berkembang. Ya, O-nya adalah open minded dan innovate. Berpandangan terbuka dan berinovasi, ya, innovate. Selanjutnya N yang terakhir adalah never forget integrity. Kita harus punya komitmen. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, kami Pralon punya sertifikat ISO 9001. Ini sertifikat untuk quality management, ya, sistem. Jadi kami sejak tahun 2000 itu sudah mendapatkan ISO 9000. Ini membuat kami Pralon selalu memperhatikan tentang manajemen kita, produk kita, pekerjaan kita. Dari A sampai Z itu ada manajemennya, ada sistemnya yang rapi tersusun. Jadi setiap tahun itu 2 kali diaudit. Jadi kita harus menjalani semua yang ditentukan oleh ISO dengan berkesinambungan. Ya, itu 9001. Terus ada ISO 14001. Ini tentang lingkungan, environment management system. Kita Pralon menjaga tentang kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan. Itu kita dapatkan ISO 14001. Terus ada OSAS 18001. Ini sertifikat tentang kesehatan dan keamanan kerja. Jadi kita juga menerapkan ini, ya, sertifikasi. Selanjutnya, kita punya sertifikat SNI, Standar Nasional Indonesia. Dulu SII, Standar Industri Indonesia, sekarang sudah SNI. Jadi produk Pralon PVC maupun HDPE itu sudah punya standar SNI-nya. Tapi ingat, ini standar SNI yang biasa dipakai di proyek pemerintah. Proyek pemerintah, ya, untuk PDAM ini pakai SNI. Tapi yang ada di pasaran umum itu bukan standar SNI, mengacunya ke standar JIS. Kelasnya AW dan D, dan juga ada VP dan VIU. Oke, terus kita juga punya sertifikat TKDN. TKDN ini tingkat komponen dalam negeri. Jadi buat agen-agen kami di Jabodetabek dan seluruh Indonesia yang seadanya saat ini mendengarkan dan ikut webinar ini,
Ya, kadangkala proyek pemerintah menentukan harus ada TKDN-nya, ya, tingkat komponen dalam negeri. Nah, kami itu ada sertifikat itu. Terus juga kita dapat Green Label Indonesia, ya, sertifikat Green Label dari GPCI, ya. Nah, Pralon adalah pabrik pipa PVC pertama yang mendapatkan Green Label Indonesia. Sekarang ini kalau nggak salah baru 5 pabrik PVC yang dapat Green Label Indonesia. Ya, selanjutnya kami Pralon punya penghargaan-penghargaan yang boleh bilang cukup banyak karena prestasinya, karena kualitas mutunya. Kami dapat top brand. Ini hampir setiap tahun top brand dapat. Super brand. Ada Indonesia Original Brand. Ada Indonesia Living Legend Brand. Indonesia Living Legend Brand ini adalah satu penghargaan untuk satu brand di Indonesia yang sudah berusia di atas 50 tahun. Dan Pralon lah satu-satunya yang punya itu. Karena kita dari tahun 63, kalau sekarang ini jadi 57 tahun. Jadi kami dapat Indonesia Living Legend Brand. Selanjutnya kami juga punya master brand. Ya, Rekor Bisnis. Nah, Rekor Bisnis ini juga untuk pelopor pipa PVC di Indonesia, kami mendapatkan Rekor Bisnis REBI ini. Terus juga dari Idea Rumah Award, ya, Idea Rumah Award kami punya ini. Terus kami sebagai co-founder di GPCI, Green Product Council Indonesia. Jadi Pralon salah satu produsen pabrikan yang melahirkan Green Product Indonesia ini. Ya, salah satunya Pralon. Ya, jadi kami punya tim yang ikut melahirkan GPI ini, Green Product Indonesia ini, ya, Green Label ini. Oke. Terus kami sebagai ini APIN, ya, Circle Founder APIN, Perkumpulan Plumbing Nasional. Ada beberapa pabrikan juga yang melahirkan APIN ini, ya, diantaranya adalah kami Pralon. Terus kami sebagai anggota luar biasa Platinum Perpamsi. Perpamsi yaitu Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. Kami anggota luar biasa Platinumnya, ya, anggota Platinum luar biasa. Oke, nah sekarang kita masuk kepada pengenalan tentang produk knowledge. Semua tolong perhatikan, ya, supaya kita nih dapat pemahaman yang cukup bagus untuk produk Pralon. Nah, standar pipa PVC di Indonesia itu hanya ada 2 untuk PVC. Pertama, standar JIS. Ini yang pertama, standar JIS, ya, Japan Industrial Standard. Semua pipa PVC yang ada di pasaran umum, di toko-toko, baik toko tradisional, bahan bangunan tradisional, konvensional, ya, maupun modern market, supermarket bahan bangunan, itu semua mengacunya ke JIS. Outside diameternya itu standar JIS, bukan SNI. Meskipun ada di seluruh Indonesia, tapi itu bukan SNI, mengacunya ke JIS. Outside diameternya itu sesuai dengan outside diameternya JIS, ya. Jadi sesuai dengan standar JIS, JIS K6741 tahun 2007 itu ada 2 tipe, 2 kelas. Pertama, kelas VP itu untuk tekanan kerja 10 bar. Untuk pipa yang paling bagus bertekanan sesuai dengan standar JIS itu adalah kelas VP, tekanan kerja 10 bar atau 10 kilo per cm persegi. Untuk pembuangan itu ada kelas VU. VU ini 5 kilo per cm persegi, ya, 5 kilo per cm persegi atau 5 bar. Ya, itu kelas VU untuk pembuangan. Nah, untuk standar JIS ini punya safety factor, faktor keamanan daripada pipa sesuai dengan standar JIS itu adalah 4 kali dari tekanan kerja. 4 kali dari tekanan kerja. Oke. Selanjutnya ada standar lain yaitu standar SNI. Standar yang kedua adalah standar SNI. SNI ini biasa dipakai di PDAM. Ya, PDAM seluruh Indonesia kalau pipa PVC-nya itu harus standar SNI, standar nasional Indonesia. Jadi sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI 060084 2002 dan SNI 060135 1987. Dia punya seri, ya, ketebalan pipanya, kelas-kelas pipanya itu seri. Ada S6,3 itu paling tebal. Ada S8, S10, S12,5, S16, S20. Itu untuk pipa SNI. Nah, S ini itu adalah sebagai seri. Semakin kecil seri daripada pipanya itu, semakin tebal pipanya. Jadi S6,3 itu pipanya sangat tebal. Di bawah S6,3 ada S8, ada S10. S10 itu 10 bar. S12,5 8 bar.
terus sampai ada S20. S20 itu 5 bar. Jadi kalau kita lihat begitu, itu perhitungannya lebih gampang adalah 100 dibagi dari serinya itu. Misal S10, tekanannya berapa? 100 bagi 10, berarti itu 10 bar. S12,5 berapa bar? 100 bagi 12,5, yaitu 8 bar. Itu pada suhu air, temperatur suhu air biasa. Air normal kita yang kurang lebih sekitar 27 derajat atau 28 derajat. Kalau di 20 derajat, itu bisa dikali 1,2. Ya, dikali 1,2. Jadi kalau S10 itu bisa 12,5 bar, ya, atau 12 bar. Kalau S12,5 itu bisa 10 bar, ya. Ada pabrikan yang menghitungnya dipakai di suhu 20 derajat Celcius, sedangkan di standar air umum kan di 27-28 derajat, itu jadi harus dikali 0,8. Ya, jadi kalau S10 itu adalah 10 bar, S12,5 8 bar. Itu yang umum dipakai oleh PDAM. Sekarang PDAM lebih umum dipakai di S12,5, jadi yang di 8 bar. Karena tekanan air sekarang kan nggak besar sekali. Palingnya juga di mereka itu hanya 4 bar, 5 bar. Ya, jadi mereka pakai yang S12,5. Oke, selanjutnya untuk SNI itu ada untuk pembuangan, untuk limbah. Biasanya warnanya coklat. Itu pipa drainase SNI 06 0162 1987 dan SNI 06 0178 1987. Dia ada 2 kelas A dan kelas B. Kelas B ini lebih tebal dari kelas A. Ini untuk pembuangan, warnanya harus coklat. Meskipun coklatnya itu nggak ada ketentuan coklat seperti apa, tetapi ya coklatnya seperti yang Bapak Ibu Saudara bisa lihat di kamera, itu adalah ya coklat seperti itu kurang lebih. Ya, tapi nggak ada ketentuan apa, yang penting warnanya coklat. Oke. Selanjutnya, kita punya standar Pralon sendiri. Pralon mengeluarkan pipa standar Pralon. Standar Pralon kelasnya apa aja? Ada kelas AW, ada kelas D, ada kelas C. Dan juga kami memproduksi pipa HIC, High Impact Conduit, pipa untuk listrik, yang panjangnya 2,88. Ya, ini laku keras sekali yang produk Pralon, karena apa? Sangat bagus. Ya, ini bisa menggantikan merek lama yang populer. Ya, ada satu merek yang populer dulu, itu banyak kita bisa menggantikan dia karena apa? Panjangnya sama, bentuknya habis sama, kualitasnya juga sama, bahkan bisa lebih bersaing. Dan untuk HIC ini, High Impact Conduit, bisa dibending tanpa perlu dipanaskan. Ya, karena dia ada impact modifier-nya. Di dalam materialnya ada impact modifier yang membuat pipa HIC ini bisa dibending tanpa perlu dipanaskan. Tetapi jangan coba-coba kalau pipa PVC lain dibending tanpa dipanasin, nggak akan bisa. Karena mereka nggak punya impact modifier. Di dalam material itu nggak ada impact modifier. Sehingga tidak bisa dibending tanpa dipanaskan, jadi harus dipanaskan dulu. Oke? Nah terus pipa kelas AW ini tekanan kerja 10 kilo 10 bar. Kelas D 5 kilo 5 bar untuk pembuangan. Jadi untuk air yang bertekanan ini harus pakai AW, kelas AW. Ini di pasaran umum, toko-toko semuanya ya, proyek-proyek swasta umumnya pakai kelas AW. Ya, tekanan kerja 10 bar atau 10 kilo per cm persegi. Dan yang untuk pembuangannya yang sebetulnya tanpa tekanan, tapi kita punya kekuatan sampai 5 kilo juga 5 bar. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara bertanya, "Loh, ini apa bedanya dengan JIS?" Perbedaannya ada. Coba lihat kalau di safety factor itu. Lihat di safety factor-nya. Jadi safety factor-nya kalau standar Pralon ini lebih kecil, lebih rendah. Kenapa? Karena wall thickness, tebal pipanya itu kita tipisin, kita minimize supaya lebih ekonomis, supaya harga Pralon bisa lebih kompetitif dibandingkan merek lain dan juga dibandingkan dengan kelas VP dan kelas PU standar JIS kita, ya. Formulanya, ya formula kita sama, formula Pralon, ya kita tipisin supaya bisa menghasilkan pipa tetap berkualitas karena formulanya bagus, tetapi karena lebih tipis, safety factor-nya hanya 2,7 kali dari tekanan kerja. Jadi keamanan pipa kelas AW, kelas D, kalau kita kasih tekanan kerja hidrostatik, ya tekanan air di dalam pipa tersebut, itu dia tidak boleh pecah di bawah 2,7 kali. Kalau kita tes, ya, jadi harus di atas itu baru boleh pecahnya. Oke, nah selanjutnya tadi saya katakan kita ada pipa HIC, pipa listrik, pipa High Impact Conduit, itu sesuai dengan standar SNI 04 1701 1989 dan SNI 1702 1989, ya, itu untuk pipa conduit. Kami ada saat ini dua ukuran, yaitu yang diameter setengah inci atau 20 mili dan yang 25 mili atau 3/4 inci. Yang 1 inci 32 mili saat sekarang kami belum produksi
Kalau ada yang mau pesen, ya mungkin bisa kami layani, tapi punya minimum order yang khusus untuk proyek tertentu. Oke, nah selanjutnya kami juga memproduksi selain pipa PVC ada pipa polyethylene. Ya, pipa polyethylene ini ada beberapa kegunaan. Ada kalau yang paling kiri yang warna kuning itu pipa HDPE atau pipa polyethylene yang untuk gas. Untuk gas ini dia bukan HDPE tapi MDPE. M-nya itu medium density polyethylene. Kalau untuk air HDPE, jadi high density polyethylene. Nah, untuk pipa gas ini biasa kayak di PGN, perusahaan gas negara. Ya, perusahaan gas negara itu pakai yang dengan warna kuning, khusus dia warnanya kuning. Ya, pipa polyethylene untuk gas. Dia sesuai dengan SNI ISO 4437/2 2015. ISO sama SNI ini sama. Jadi SNI ini mengadopsi dari ISO sama persis, cuman ya standar SNI dipakai standar sendiri nasional Indonesia. Nah, kami ada dari outside diameter 20 mili sampai 500 mili itu untuk yang pipa gasnya. Oke, terus yang hitam itu yang tengah-tengah itu adalah pipa HDPE, high density polyethylene. Ini yang untuk air. Pipa untuk air biasa warna hitam dan kadang ada yang ada dengan garis strip garis di badan pipa itu sendiri atau juga ada yang polos, umumnya warnanya hitam. Ya, ini sesuai dengan standar SNI 4829.2 tahun 2015. Kami ada pipa yang untuk air ini yang warna hitam ini dari PN4 sampai PN16 ya, tetapi yang umum itu adalah PN8, PN10, PN12 setengah. Itu yang tiga punya akun PayPal dulu. Jadi PN4 kami bisa bikin, PN 5 atau 6 juga bisa bikin, PN8 juga bisa bikin, atau PN16, PN20 pun bisa bikin. Cuma karena kebutuhannya itu masih sedikit, jadi kita nggak sediakan. Kalau belanja nggak masalah, cuma kalau banyak, ya kami bisa siapkan, ya kita bisa bikin. Oke, itu dan itu kita bisa bikin kalau pipa HDP ini diameter dari kecil 20 mili. Oh, itu dijual itunya. Mau narik uang dari PayPal. Kita sudah bisa bikin, ya. Nah, tapi kalau ngisi nggak? Pipa Sabdak yang paling kanan itu yang orange, ya, untuk Sabdak Telkom, Stel L039 2008. Ini dia bisa pakai diameter 32, 26, 50, 42. Itu 32 outside diameter, 26-nya itu inside diameter. Jadi kebetulan bisa tahu itu adalah sesuai dengan itu ada 3 mili. Ya, terus OD 50, ID-nya 42. Ya, itu sesuai dengan STL 039 2008. Itu untuk pipa polyethylene. Selanjutnya kami juga punya injection fitting. Ya, kami Pralon memproduksi injection fitting dengan kualitas yang sangat prima, sangat baik. Kami siap, kita nih Bapak Ibu Saudara, teman-teman sales semuanya, ya, boleh mengandalkan fitting Pralon, mau diadu, mau di-compare kekuatannya, mutunya dengan merek lain, ya, juga penampilannya itu tidak kalah dengan yang populer ada di pasaran, ya. Nah, sekarang semua kita tahu, mungkin untuk fitting PVC di Indonesia ada satu merek yang cukup terkenal dan jumlahnya item variannya cukup banyak, ya. Nah, setelah dia, kitalah Pralon yang mempunyai varian yang terbanyak kedua. Yang lain semua di bawah kita. Dan kita sudah bisa memproduksi sampai 8 inci. Ya, 8 inci kita bisa sudah ada fittingnya sampai 8 inci dengan kualitas dan mutu yang terbaik, baik untuk kelas D maupun yang kelas AW. Selanjutnya kami ada solvent semen. Ya, solvent semen ini banyak orang nyebutnya lem PVC, sebetulnya itu bukan lem. Untuk pipa PVC, produk PVC, baik pipa maupun fitting, itu cocoknya, jodohnya itu adalah dengan solvent semen, bukan dengan lem. Lem itu adalah perekat yang akan menyatukan pipa dengan pipa atau pipa dengan fitting, tetapi kalau umur daya rekat itu sudah habis, maka itu akan memungkinkan bocor atau terlepas. Jadi jangan pakai lem. Lem itu nggak cocok. Daya tahannya paling juga berapa tahun saja. Ya, itu memungkinkan pipa itu akan terlepas. Tapi kalau solvent semen, sifatnya dia merusak permukaan daripada pipa PVC. Ya, dia sebagai cold welding. Dia menyatukan dua PVC itu permukaan, jadi dia akan menyatu, homogen, sempurna. Tapi memang penyambungannya ini harus
benar, harus baik, harus rapi, bersih, ya. Di mana permukaan yang mau disambung itu harus dibersihkan dengan lap. Bersih dari debu, bersih dari air, minyak, cat, lem, atau apapun, ya harus dibersihkan, nggak perlu diamplas. Setelah bersih, kedua permukaan yang mau disambungkan itu, dua permukaannya, kalau fittingnya di bagian dalamnya, ya, kalau pipanya di bagian luarnya, atau mouth atau shock daripada pipa bagian dalamnya, itu semua yang mau disambung itu harus dikasih solvent semen. Ya, nanti bisa lihat ada kita demokan bagaimana cara menggunakan solvent semen yang baik dan benar. Ya, ada dua solvent semen itu, yang cepat kering dan lambat kering. Yang cepat kering itu hanya digunakan untuk pipa ukuran kecil, setengah inci sampai 2 inci. Di atas 2 inci, ya, itu bisa pakai yang lambat kering. Ya, kalau kami sebutkan sini sampai ukuran 3 inci, ya, itu masih memungkinkan asal kerjanya bisa cepat, karena dia bisa cepat kering. Ya, nah kalau di atas 3 inci itu harus pakai yang lambat kering. Jadi kami ada 2 jenis solvent semen, yang cepat kering dan lambat kering. Ya, oke. Terus selanjutnya yang terakhir adalah lubrikan. Lubrikan ini adalah pelumas untuk menyambung pipa PVC dengan sistem RRJ, rubbering joint atau BLN. Ya, sifatnya hanya untuk melicinkan pipa dengan bagian dalam karet yang mau disambung itu supaya gampang masuknya. Kita berikan lubrikan, atau kalau seandainya nggak ada lubrikan untuk menyambung rubbering joint, itu bisa pakai air sabun supaya licin, yang penting bisa masuk gitu. Nah, lubrikannya ini khusus ini, ya, jadi dia water soluble, larut nanti di air, jadi tidak membahayakan buat kesehatan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini tentang karakteristik pipa PVC dan pipa HDPE. Semua mungkin bisa lihat, ya. Saya akan bacakan dengan cepat karena waktunya cuma hanya 1 jam buat kita, ya, untuk menjelaskan hal ini. Pipa PVC itu tahan karat, HDPE juga tahan karat, ya. 2, permukaan PVC itu yang licin sehingga mengurangi gesekan dinding pipa dengan cairan. Tahan terhadap abrasi dan sedimentasi. Ya, kurang lebih HDPE juga sama. Terus yang ketiga itu adalah ringan. PVC itu ringan. Berat jenisnya cuma 1,43. Di bawah ini ya kita buatkan kurang lebih berat jenis produk-produk lain. Coba lihat, HDPE 0,95, PVC 1,43, asbes 2,08, porselin 2,4, aluminium 2,7, cast iron 7,25, steel 7,85. Jadi pipa PVC itu dibandingkan pipa steel itu kurang lebih cuma 1/5-nya doang. Ringan sekali, cuma 20%-nya doang dari berat steel, ya. Jadi sangat gampang untuk mobilisasi, untuk angkat-angkat, yang perempuan juga bisa angkat-angkat, ya. Oke, selanjutnya yang keempat adalah kekuatan mekanik yang tinggi, mampu menerima tekanan air dari 5 bar sampai 20 bar. Tekanan air di rumah, tekanan air di PDAM, tekanan air di apartemen, itu kecil, palingnya juga hanya 6 bar, ya. 6 bar itu sudah ketinggian kalau gravitasi pressure itu sudah 60 meter. Setiap 10 meter gravitasi pressure itu 1 bar. Jadi kalau 6 bar itu 60 meter ketinggian, itu udah 6 bar, ya. Jadi kekuatan pipa PVC itu memiliki kemampuan daya tekan yang tinggi, ya, itu 5 bar sampai 20 bar. Begitu juga untuk HDPE, ya. Didesain memiliki kekuatan yang sama dengan PVC. Karena HDPE ya dibuat untuk menggantikan pipa PVC dalam kondisi ya tempat-tempat atau negara yang ada iklim dinginnya salju, di mana air kalau musim salju itu akan membeku. Kalau membeku dia memuai. Kalau PVC karena sifatnya rigid dia bisa pecah. Tapi kalau HDPE enggak. Jadi di negara-negara yang bersalju mereka tidak menggunakan pipa PVC lagi tapi mengganti ke HDPE. Oke, selanjutnya yang kelima adalah higienis. Pipa PVC higienis, pipa HDPE juga higienis. Ya, tidak berbau, tidak beracun sehingga dapat digunakan untuk air minum. Jangan takut menggunakan pipa PVC untuk air minum. Jangan takut. Kenapa? Banyak sekarang ada pipa PVC yang mempromosikan ya bebas timbal, tanpa timbal, ya. Itu bisa saya inikan, bisa saya jelaskan, tapi oke lah. Dalam hal ini saya jelaskan, pokoknya pipa PVC ya itu meskipun mengandung timbal sekalipun itu tetap aman
untuk air minum. Kenapa? Karena ada batas toleransinya. Ya, air kita yang kita minum itu suhu panasnya paling tinggi itu 30 derajat. Itu sangat aman, nggak akan bereaksi dengan pipa PVC-nya. Air sebanyak itu sepanas itu tidak bereaksi, jadi akan sangat aman. Makanya sekian puluh tahun PDAM bisa menggantikan dari pipa besi, dari pipa ledeng kepada pipa PVC. Kenapa? Memang aman untuk air bersih, untuk air minum. Oke? Begitu juga untuk pipa HDPE. Terus yang keenam, isolator listrik yang baik. Pipa PVC ini bisa sebagai isolator, pelindung kabel listrik yang baik. Jadi dia tidak terbakar. Kalau seandainya dibakar, PVC ini dia hanya hangus karbon, ya, dia tidak terbakar. Oke? Nah, kalau HDPE dia sebagai isolator yang baik, tapi kalau dibakar dia akan terbakar, ya, dan akan meleleh. Kalau yang HDPE, kalau ini tidak, ya. Nah, contohnya di ayat 7. Kalau PVC tidak nyala api, kalau HDPE bisa nyala. Ya, kalau dibakar bisa menyala. Tapi kalau PVC tidak. 8. Pipa bersifat kaku sehingga tidak dapat digulung. Jadi pipa PVC itu bersifat rigid, keras, ya, tidak bisa digulung. Tapi pipa tadi yang conduit HIC, high impact conduit itu bisa ditekuk, ya, karena dia ada impact modifiernya materialnya. Tapi hanya sekedar untuk membending, bukan untuk digulung, ya, nggak bisa untuk digulung. Nah, kalau pipa HDPE itu bersifat fleksibel sehingga dapat digulung. Jadi sampai maksimum diameter 4 inci, pipa HDPE itu bisa di-roll, bisa di-coil, bisa digulung, tergantung windernya, ya, bisa digulung. Kalau yang besar bukan nggak bisa, tetap bisa, tapi karena besar diameternya 5 inci ke atas, ya, itu windernya nggak akan cukup. Jadi pipa HDPE itu memungkinkan untuk di-coil. Dari diameter yang kecil setengah inci sampai 4 inci yang 110 mili itu bisa di-coil, digulung. Oke, selanjutnya yang ke-9, tahan terhadap bahan kimia. Pipa PVC tahan terhadap bahan kimia, begitu juga HDPE, sehingga dua produk ini itu banyak dipakai untuk drainase atau pembuangan, ya, pipa pembuangan. Karena apa? Jadi air limbah seperti apapun juga itu aman untuk PVC dan HDPE. Selanjutnya 10, tahan retak. Pipa PVC itu tahan terhadap retak, tapi PVC seperti apa? Seperti yang Pralon punya. Kenapa? Karena formulanya bagus. Tidak banyak mengandung kalsium karbonat atau kapur. Kalau banyak mengandung kapur, pipa itu akan getas, pipa itu akan mudah pecah, mudah retak. Tapi elastisitas produk Pralon itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nanti bisa kami tayangkan contohnya, buktinya produk Pralon bisa dilihat, ya. Yang ke-10 di HDPE juga sama, tahan retak. Yang ke-11, tahan terhadap suhu rendah. Ya. Tahan terhadap suhu rendah. Kalau PVC itu bagus untuk yang memang suhu rendah, tapi bukan jadi es, bukan di bawah 0 derajat Celcius. Kalau air, tadi saya katakan membeku, dia akan memuai. Karena dia rigid, dia bisa pecah karena desakan itu, ya. Tapi suhu rendahnya ya misalnya ya sampai misalnya 5 derajat masih oke, 10 derajat juga oke, nggak masalah. Karena apa? Pipa PVC memang dia kalahnya itu dengan panas dan benturan. Karena dia rigid, nggak boleh dibentuk, nggak boleh diketok-ketok, nggak boleh dipukul-pukul, ya. Begitu juga jangan terlalu panas. Pipa PVC itu masih direkomendasi untuk dipakai di suhu air 40 derajat Celcius. Kalau lebih tinggi dari 40 derajat Celcius itu jangan pakai PVC, pakailah HDPE. HDPE bisa sampai 70 derajat Celcius. Kalau lebih dari 70 derajat Celcius bagaimana, Pak? Jangan pakai HDPE. Ada produk lain yang lebih tinggi bisa dari HDPE. Oke? Selanjutnya ya, yang ke-12 adalah tahan terhadap suhu di segala cuaca. Ya, yang ke-12 tahan terhadap segala suhu cuaca. Maksudnya ya suhu yang agak tinggi panasnya lebih dari standar biasa, ya, atau di bawah standar biasa maupun tinggi. Ya, palingnya juga kita di Indonesia negara tropis ini ya paling tinggi mungkin 34 derajat atau ya ekstrim paling 38 derajat. Tapi nanti akan turun lagi di bawah mungkin di bawah 30, oke? Terus HDPE juga sama, tahan terhadap suhu di segala cuaca. Ini lebih hebat lagi terhadap rendahnya dan maupun tingginya dia lebih tinggi. Selanjutnya metode penyambungan untuk PVC itu ada 2. Pertama, sistem solvent semen join yang tadi saya katakan, solvent semen join.
itu pipa yang di pasaran umum, itu umumnya semua pakai solvent semen join. Yang Dari pakai kecil gitu, ya. sampai besar itu pakai solvent semen join. Yang kedua, rubbering socket, ya. Jadi pakai RRJ, rubbering join, ya. Pakai sistem bell end, pakai karet, ya. Itu kalau PVC. Sedangkan HDPE sistem sambungannya itu lebih banyak, ada 5. Pertama, sistem butt welding, sistem las, ada alatnya, ada mesin lasnya, butt welding, ya. Terus yang kedua, mechanical joint atau compression fitting. Ini nggak perlu alat. Jadi fittingnya dia ada karetnya, bisa langsung dimasukkan, tinggal diputar saja. Oke. Terus socket fusion. Socket fusion ini dia ada alatnya juga, dipanasin, nanti baru di-connect. Setelah selesai panasnya ini di-connect. Nah, itu pakai socket fusion. Terus ada electrofusion. Electrofusion ini juga dia di fittingnya itu ada yang tempat untuk pakai alat itu, nanti di dalamnya dia ada elemen itu memanaskan bagian dalam daripada fitting, nanti itu akan menyatu dengan pipa HDPE-nya, ya, itu electrofusion. Terus yang kelima adalah push on, ya, sistem push on. Oke, yang ke-14, mudah di dalam pemasangan instalasi pipa PVC itu sangat mudah. Nggak perlu alat, kecuali yang nggak besar ya, karena tenaga kita kurang, jadi harus mungkin pakai tackle untuk mendorongnya, atau tracker, ya, pakai tracker untuk supaya kita bisa mudah memasangnya. Nggak perlu alat lain, ya. Itu kalau yang PVC. Kalau HDPE mudah dalam pemasangan instalasi, tapi ada beberapa yang harus menggunakan alat. Contohnya butt welding itu harus ada butt welding mesinnya, ya. Socket fusion harus ada juga alatnya. Electrofusion harus juga ada alatnya. Push on, nah ini harus ada alat yang supaya lebih mempermudah juga, ya. Beda dengan PVC nggak usah. Apalagi sistem solvent semen join, ini perempuan pun bisa menggunakannya, bisa melakukannya. Oke. Selanjutnya, yang ke-15, mudah dalam perbaikan. PVC karena nggak perlu alat dan juga sudah sangat familiar di seluruh masyarakat. Jadi, ya, ada produk yang bilang untuk menggantikan PVC. Susah untuk menggantikan PVC karena apa? PVC ini nggak perlu alat dan di mana aja di toko material pasti ada jual pipa PVC. Tapi yang bilang untuk menggantikan pipa PVC itu nggak di semua toko material bisa ada. Dan dia juga harus punya pakai alat. Kalau nggak ada alatnya gimana? Ya, jadi PVC itu sangat mudah dalam perbaikan. Ya, terus juga mudah dalam perawatan. Ya, karena mudah dalam perawatan. Seandainya ya kita mau maintenance, pemeliharaan atau perawatan itu PVC sangat mudah. Ya, begitu juga HDPE. Terus selanjutnya pemakaiannya jangka panjang. Nah, ini teman-teman saya semua harus tahu. Dan juga Bapak Ibu Saudara, para relasi, kontraktor, konsultan, ya, jika mendengar webinar ini, ingat, pipa PVC, khususnya merek Pralon, itu pemakaiannya sungguh sangat panjang umurnya. Bisa mencapai usia pakai 50 tahun. Usia pakai pipa PVC itu 50 tahun. Jadi jangan takut pakai pipa PVC untuk apartemen setinggi apapun, itu boleh pakai PVC. Tapi karena satu dan lain lainnya apa? Banyak pipa PVC dengan kualitas rendah. Itu membuat para konsultan, kontraktor, atau apalagi mungkin owner takut pakai pipa PVC. Karena apa? Mutunya rendah. Jadi belum dipakai udah pada pecah. Beda dengan Pralon. Nanti lihat ya pengujian pipa Pralon. Oke. Selanjutnya ekonomis. Karena dia ringan, ya dia lebih murah dari besi tentunya, ya, dari pipa besi dan pipa-pipa jenis lainnya. PVC itu lebih murah, lebih ekonomis. Oke. Nah, begitu juga HDPE. Ya. Nah, terus selanjutnya di sini saya mau sampaikan mengenai klasifikasi produk pipa Pralon. Ya, pipa kami ada, pertama kita mulai dulu dengan standar SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, SNI sesuai dengan SNI 06.0084 tahun 2002, ya, itu untuk air bersih, air bertekanan. Dia ada seri 6,3, tadi saya sudah katakan ya, S6,3 dengan tekanan kerja yang tinggi 15 sampai 18 kilo per cm persegi atau bar, ya. Itu di atas di bawah itu ada S8 dengan tekanan kerja 12 sampai 15 kilo atau 15 bar. Itu S8. S10 10 kilo atau 12 kilo per cm persegi atau 10 bar. Ya, S12 setengah itu 8 bar sampai 10 bar. S16 itu di 6 sampai 8 bar tekanannya. Ya, tadi saya sudah katakan, jadi
100 dibagi serinya itu bisa mendapatkan tekanan kerja normal, ya. Itu bisa mendapat seperti itu. Terus untuk pembuangan SNI 060162 1987, ya. Ini untuk pipa pembuangan sesuai dengan standar nasional Indonesia SNI, ya. Ada kelas A, ada kelas B. Kelas A itu lebih tipis dari kelas B, ya. Jadi kalau mau agak tebal sedikit pakai kelas B. Oke. Selanjutnya standar JIS, ya. Ada yang kedua standar JIS. Standar JIS itu sesuai dengan K6741 tahun 2007. Untuk yang bertekanan pipa pakai kelas PP, ya, tekanan kerja 10 bar, ya. Ini sesuai dengan standar JIS yang pralon. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sales boleh buktikan, ya, itu pasti sesuai dengan standar JIS produk pralon. Baik formulanya, dimensinya maupun mutunya pasti mengacu dengan standar JIS K6741, ya. Itu untuk air bersih bertekanan 10 bar. Terus untuk pembuangannya yang kelas PU, tekanan kerja 5 bar, ya, itu untuk yang kelas PU. Terus standar pralon, ya, klasifikasi produk yang standar pralon sendiri. Tadi saya katakan pralon menggunakan juga memproduksi standar pralon, yaitu kelas AW, tekanan kerja 10 bar, kelas D, tekanan kerja 5 bar. Terus kita juga ada kelas C, ya, dengan tekanan kerja hanya 3 bar, ini lebih tipis lagi daripada D. Dan kita hanya memproduksi hanya sampai 1 inci, setengah, 3/4 sampai 1 inci. Dan ada yang 5/8 juga, itu untuk kelas C. Karena apa? Ini kita produksi untuk pinggiran-pinggiran yang mungkin daya belinya terbatas, ya, mau pakai produk yang tetap agak bagus, ya kita pakai ditipisin lagi. Untuk kelas AW-nya ditipisin lagi, jadi kelas C kita pakai kelas C, itu standar pralon. Oke. Nah, selanjutnya untuk HDPE, untuk pipa PE, pipa polietilen, ya, klasifikasinya ada untuk air minum yang berwarna hitam, ya, itu sesuai dengan standar SNI 4829.2 tahun 2015. Terus yang untuk gas itu yang warna kuning ISO 4437-2 tahun 2015. Terus standar Telkom, ya, STEL L 039 2008 itu untuk standar pipa polietilen yang pralon bisa produksi. Oke. Terus di sini Bapak Ibu Saudara bisa lihat mengenai standar pengujian lab, ya, untuk menentukan atau mendapatkan pipa yang baik sesuai dengan standarnya, ya. Jadi standar tes laboratori atau uji pipa kelas AWD maupun HDPE, ya. Jadi pertama tentang appearance-nya, ya, penampilannya, appearance-nya, terus dimensinya, baik diameter luar, wall thickness-nya, diameter dalam, ya, terus hydrostatic blood pressure, aceton resistant, terus juga uji oven yang nomor 5, ya, terus tensile strength dan elongation, ini kekuatan pipa PVC untuk menahan kekuatan untuk menahan tarikan, ya, terus pemuaiannya berapa, terus ada 7 flattening uji pipi, jadi dari pipa tersebut ditekan dari luar, ya, ditekan setengah diameter, itu tidak boleh pecah sesuai dengan ketentuan standar pengujian. Tapi untuk pipa pralon nanti boleh dilihat bisa sampai mentok pun, ya, dari diameter itu sampai mentok pun tetap tidak pecah. Mungkin ada beberapa rekan-rekan sales, ya, dari para agen kita yang sudah pernah berkunjung ke pabrik kita, itu pasti selalu menyaksikan pipa pralon itu ditekan sampai gepeng dan juga tidak pecah. Oke. Terus impact test. Impact test ini hanya untuk pipa standar SNI, standar ISO. Ya, kalau JIS, kalau AWD nggak ada impact test. SNI ada impact test. Ya, impact test itu adalah pipa PVC itu ditaruh di alatnya itu, nanti dijatuhin bandulan besi sesuai dengan ketentuannya, tergantung diameternya, itu tidak boleh pecah. Ya, berapa kali tidak boleh pecah. Oke. Nah, selanjutnya ini yang kami pralon lakukan. Ini yang kami kondisi pralon, ya. Jadi kenapa memilih merek pralon? Inilah keunggulan pralon. Kita memperhatikan tentang quality assurance kita. Kita menerapkan standar mutu. Tadi saya udah jelasin kita punya sertifikasi ISO 9001, ISO 14001 dan OSAS 18001, ya. Dan juga kita punya green label. Ini quality assurance yang pralon tetap jaga hingga saat ini. Oke. Terus experience. Pralon boleh dibilang sebagai produsen pelopor pipa dan tertua di Indonesia, itu sudah memiliki pengalaman baik produksi, pengalaman pemasangan, pengalaman mengalami misalnya berbagai macam kondisi di lapangan, itu kami pernah
pernah mengalaminya, udah 50 tahun lebih usia kita, jadi pengalaman boleh dibilang paling lengkap yang dimiliki oleh Pralon. Oke, terus selanjutnya quality product, ya. Kita mempergunakan semua bahan material yang bermutu. Karena kita ada ISO 9001, ini semuanya itu harus dites, semua harus diteliti, semua harus diakui mutunya bagus. Kalau baik, bagus, baru kita pakai. Contoh, salah satu contoh, ini produk yang paling gampang dan banyak sekali range-nya, itu tentang kalsium karbonat atau kapur. Kapur atau kalsium karbonat di dalam formula pipa PVC itu harus ada. Tapi isinya itu nggak boleh lebih dari 5%. Itu sesuai dengan ketentuannya. Ya. Nah, kapur ini harganya murah sekali dibandingkan resin bahan baku utama daripada pipa PVC. Itu dia cuma kecil sekali, jauh sekali, hanya berapa persennya saja, ya. Jadi kalau dia dikasih campuran kapur yang banyak, maka pipa itu akan terreduce sekali harganya, tetapi mutunya sangat rendah, ya. Nah, kalau kapur itu dia kelasnya banyak. Ada yang harganya mungkin Rp300 sekilo, Rp400 ada sekilo, 500 ada, 700 juga ada, 1000 juga ada, ya. Itu banyak sekali. Nah, Pralon selalu pakai yang terbaik, pakai kapur kalsium karbonat yang bagus, ya, dan juga akan mengikuti sesuai dengan standar, tidak lebih daripada 5%. Oke, terus produk kita itu pasti recycle, terbuat dari bahan baku yang dapat didaur ulang, ya. Itu makanya kami dapat pertama pabrik pipa PVC yang mendapatkan Green Label Indonesia, ya. Karena apa? Semua sudah diteliti, kita menggunakan produk yang bisa di recycle. Terus, ini adalah semua produk Pralon yang keluar dari pabrik kita itu sudah pasti lulus hasil uji, ya. Lab itu sudah pasti lulus uji, ya. Jadi siapapun Bapak Ibu Saudara menemukan produk Pralon di luar di mana, boleh dites. Itu pasti sesuai dengan standarnya, uji mutunya, ya. Itu yang menjadi kondisi kita. Selanjutnya, saya akan perlihatkan di sini metode penyambungan pipa Pralon. Ini yang sistem solvent semen, ya, yang tadi saya katakan. Ini ada tuntunannya, ya, bisa dilihat di sini. Pertama, buang bagian kasar sisa potongan pipa dengan menggunakan pisau. Ini jadi kalau pipa habis dipotong, itu kan masih ada kotoran-kotorannya itu, ya, serat-seratnya, serabutnya, itu dibersihkan, ya, supaya tidak merusak, tidak mengganggu sistem penyambungan nanti. Selanjutnya, uji kecocokan pipa dengan fitting, jadi harus betul-betul pas, ya, pas ukurannya, dan juga nanti akan masuk. Karena apa? Kadangkala antara pipa kita dengan fitting seandainya merek yang lain itu nggak cocok, atau sebaliknya, fitting kita dengan pipa orang lain itu nggak cocok. Jadi sebelum itu ya harus dicocokkan dulu supaya mendapatkan nanti hasil penyambungan yang terbaik. Selanjutnya, buat garis lurus dengan menggunakan spidol, baik di soket fitting maupun di pipa untuk memudahkan penyambungan. Mungkin ini kalau para tukang dan orang-orang di lapangan nggak sampai melakukan hal ini. Nggak apa-apa kalau udah terbiasa, hanya feeling saja, oh kira-kira nih kedalamannya berapa, 5 cm, 4 cm, ya udah, itu yang dibersihkan, itu yang dikasih solvent semen. Selanjutnya, tandai ke dalam soket, itu ya, itu sama juga prosesnya di sana. Terus selanjutnya bersihkan ujung pipa dengan lap, ya, lap kering sampai bersih. Hanya dengan lap kering, nggak perlu diamplas. Kita lihat banyak tukang-tukang yang merasa kalau pipa itu diamplas semakin bagus. No, nggak bagus, ya, karena akan membuka pori-pori daripada pipa PVC dan juga akan semakin tipis. Jadi nggak perlu diamplas, karena sifat daripada solvent semen itu merusak permukaan daripada pipa. Jadi nggak perlu diamplas, nanti dia akan terusak sendiri oleh solvent semen itu sendiri, ya. Tapi harus pastikan solvent semen yang ada di bagian luar pipa dan di bagian dalam mouth atau di bagian dalam soket itu solvent semennya harus dalam keadaan masih basah. Jangan keburu kering. Makanya kita ada 2 solvent semen, yang cepat kering dan lambat kering sesuai dengan ukuran pipa yang mau disambung. Jadi 2 in ke bawah atau 3 in ke bawah itu pakai yang cepat kering, di atas itu pakai yang lambat kering. Yang harus dalam kondisi keadaan basah. Setelah dua-dua masih basah, baru di-connect, disambung. Untuk menghasilkannya lebih sempurna, boleh diputar sedikit karena masih basah kan.
geser sedikit, udah itu tahan sebentar. Sedikitnya itu palingnya juga 3 atau 4 mili saja, ya, supaya sempurna hasil penyambungannya. Setelah diputar sedikit, itu ditahan sampai dia kering. Tahan nggak perlu lama, paling 10 detik, udah. Itu dia akan menyatu dan tidak akan bisa lepas lagi kalau pakai solvent semen kami, solvent semen yang bagus. Oke? Nah, terus olesi ujung pipa bagian luar, solvent semen secara merata. Ya, terus sambung pipa dengan soket dan dorong soket ke pipa sampai batas tanda. Tadi kan dikasih tanda. Tapi kalau ini juga ada feeling, oh kira-kira 5 cm masuknya. Nah setelah masuk ya udah, pokoknya sampai dia berhenti. Karena apa? MOF itu kan ada stoppernya yang mengecil. Terus juga soket atau fitting dia juga ada stoppernya. Jadi dia akan berhenti. Ya umumnya MOF itu harusnya yang baik itu adalah tirus dia di bagian luar itu lebih besar daripada bagian dalam. Begitu juga fitting harus bagian luar lebih besar sedikit dibandingkan bagian dalam. Sehingga pada saat pipa itu belum dikasih solvent semen, dia masuk hanya sedikit saja. Itu yang bagus. Setelah dikasih solvent semen, dia akan licin. Pada saat disodok, dia akan ngepres, akan pegang, dan itu akan bagus sekali. Di dalam penyambungannya akan sempurna. Oke, selanjutnya. Ya, tahan pipa dan soket tuh kurang lebih 20 detik untuk menghindari slip, ya. Setelah itu bersihkan sisa solvent semen dengan kain. Jadi pada saat tadi kan dalam keadaan basah ya, solvent semen dan masih dalam keadaan basah dua-duanya, itu di dalam menggunakan solvent semen nggak perlu terlalu banyak. Ingat, ini yang membuat solvent semen meskipun pada waktu beli harganya sedikit lebih mahal, tapi di dalam penggunaannya itu lebih ekonomis, lebih efisien, sehingga 1 cup saja untuk fitting yang setengah inci, sambungan setengah inci, itu bisa sekitar 30 sambungan, 30 sampai 40 sambungan, ya. Kalau yang ahli bisa menggunakan itu, ya. Terus kalau seandainya nanti setelah disodok mungkin ada sisa solvent semen yang keluar, itu segera dilap, dibersihkan. Kenapa? Karena solvent semen sifatnya merusak dari permukaan pipa, sehingga jadi harus dilap, segera dilap. Oke? Ya, selanjutnya. Ini kami memberikan cara memilih pipa berkualitas, ya. Ini secara umum, secara gampang, ya. Bagaimana pipa yang bagus untuk pipa PVC yang bagus bagaimana? Pertama kita dilihat dulu, ya, visual. Setelah itu dipegang, setelah dipegang diuji. Ujinya nih uji di lapangan, ya, yang gampang. Ini bukan uji lab, uji di lapangan. Terus saat pipa itu disebut dipotong, terus hasil tes sesuai dengan standar. Tes labnya harus sesuai dengan standar. Nah sekarang kita lihat bagaimana peralon, produk peralon, ya. Ini saya akan perlihatkan kepada kita semua. Nah dari visual, ya, dari segi visual penampilan, penampakan. Coba ini saya perlihatkan, ya, ini diperlihatkan di sini. Di mana dari ujung ke ujung pipa yang warnanya abu-abu ini, pipa peralon ini warnanya merata, ya, mulai kelas AW 1 inci, kelas AW 1 inci, ujung sama ujung itu rata, menunjukkan formulanya itu adonannya bagus merata. Oke, nah terus lihat ketebalan pipa, diameter pipa itu tidak oval, bagian luar dan bagian dalam halus, licin, ya, halus dan licin. Oke, selanjutnya. Ya, coba terus lihat itu, dia bagian luar dan bagian dalam licin. Lihat bulat sekali, diameternya tidak oval, sehingga mempermudah dan bagus sekali dalam hal penyambungan. Itu dari segi visual. Setelah itu, kita lihat selanjutnya, nih, kita perlihatkan di sini, pipa tersebut, ini diangkat. Ini untuk sekedar mengetahui berat daripada pipa. Apa gunanya? Jadi Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman saya sekalian, pipa PVC yang bagus itu dengan ukuran yang sama, diameter yang sama, kelas yang sama, panjang yang sama. Yang lebih ringan itu yang lebih bagus, bukannya lebih berat. Kenapa? Karena kalau lebih berat itu berarti banyak mengandung kapur, kalsium karbonat. Nah, kalsium karbonat dibandingkan resin, ini lebih berat kalsium karbonat. Jadi kalau yang banyak mengandung kapur itu lebih berat. Ingat ya, diameternya sama, kelasnya sama, panjangnya sama, yang lebih ringan itu yang lebih bagus.
karena nggak banyak mengandung kapur. Yang lebih berat itu yang mengandung kapurnya banyak, ya, sehingga dia akan lebih berat. Itu dari segi berat daripada pipa itu sendiri kalau kita angkat-angkat begitu ya. Nah, selanjutnya ya, coba kita lihat pengetesan pengujian selanjutnya. Ini AW setengah. Kalau kita tekuk, kalau kita coba lihat, ini pengujian di pabrik kami. Coba semua bisa lihat nih, perhatikan dengan saksama. Elastisitas pipa merek Pralon, pipa kita, pipa Pralon. Lihat, ujung ke ujung itu diketemukan, tuh bisa disambung, ya, tidak patah, tidak pecah. Tapi memang jangan langsung ditekuk. Nah, coba lihat ini, lebih ekstrim lagi. Dilakukan terus, diputar terus, sekali lagi. Coba lihat tuh, saking memang ini karena dia terlalu ini kan apa keras ya. Nah, coba lihat. Nah, ini 2 kali putaran tetap tidak patah, tidak pecah. Ini elastisitasnya sangat bagus, ya. Jadi kita semua teman-teman sales yakinlah produk Pralon itu adalah the best dalam hal mutu, ya. Nggak usah sanksi, nggak usah ragu, ya. Kalau masih ragu nanti panggil saya, saya akan bantu jelaskan lagi. Oke, selanjutnya pengujian selanjutnya, ya. Sekarang pipa tersebut kita lihat pada saat kita potong. Oh, ini yang ini dulu nih. Ini dilindes. Coba lihat, ini pipa D 2 inci. Ini pengujian suka atau kejadian di lapangan ya. Pipa kelindes, pipa digencet, ya. Ini masih di luar tuh. Coba lihat tuh. Nah, berhenti. Oke, lewat. Tuh. Dia tidak pecah. Nanti ini kan ya agak sedikit menggapai, nanti dia akan kembali lagi. Tuh, lihat. Nah, dia tidak pecah, nanti akan kembali lagi meskipun tidak 100% seperti semula. Ya, lihat Pralon D 2 inci. Kelas D kan yang tipis ya, yang 5 bar tadi ya. Tapi tidak mudah pecah. Ini elastisitasnya yang tinggi. Tadi pengujiannya sama dengan flattening test ya. Flattening test malah di pabrik kan saya bilang tadi bisa sampai kita tawarkan untuk ketemu ujung ke ujung. Oke. Selanjutnya nih yang baru kita gergaji, kita potong ya. Bagaimana pipa PVC yang bagus pada saat dipotong. Coba kita lihat saat kita potong, ya. Lihat di bawah tuh tidak banyak serbuk. Dia berupa serat. Itu pipa PVC yang bagus, dia berupa serat. Karena apa? Resin. Ya, resin ini, ya, dia itu berupa serat. Lihat, tidak banyak itu di bawah, ya. Nah, lihat ini dia berupa serat fiber, ya. Lihat tuh, berupa serat. Jadi dia bukan berupa butiran-butiran kapur, butiran-butiran kalsium karbonat. Ya, terlihat potongan pipa ya berupa serat. Ya, tidak berupa serbuk. Jadi menunjukkan pipa Pralon tidak banyak mengandung kapur. Oke. Selanjutnya ini pengetesan pengujian di lapangan ya, untuk kita bisa tahu tentang mutu produk Pralon. Oke. Nah, selanjutnya, coba lihat hasil tes harus sesuai dengan standar. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ini sebelah kiri itu kelas VP, ya standar VP yang kelas VP, yang sebelah kanan kelas PU. Itu semua hasil tes menunjukkan keterangan memenuhi syarat. Semuanya memenuhi syarat, ya. Itu kami jamin sehingga tadi saya katakan jika ketemu pipa Pralon dimanapun itu pasti hasil sesuai. Selanjutnya ada kelas AWD, itu juga sama. Ya, semua memenuhi syarat, kekuatannya sangat bagus. Ini yang sebelah kiri yang AW, sebelah kanan kelas D. Mungkin nggak bisa lihat secara detail, tapi kalau nanti teman-teman bisa membutuhkan ini, kita bisa berikan. Oke, selanjutnya, ini kami memberikan di sini coba tips di dalam memilih pipa, ya, yang ekonomis, ya, untuk menghindari pemborosan di dalam pengeluaran dana untuk membeli pipa PVC. Pertama, harus tepat dalam memilih pipa dan aksesoris yang dibutuhkan. Kenapa harus tepat? Ya karena kalau salah beli yang sekedar murah, nanti akan jadi gak ekonomis. Kenapa? Belum dipakai udah pecah, atau baru dipakai belum lama udah pecah. Harus beli lagi, harus bayar tukang lagi, beli lem lagi, ya beli sofa semen lagi. Nah itu jadi mahal. Jadi tepat dalam memilih pipa dan aksesorisnya. Belilah yang bagus, yaitu merek Pralon. Nah teman-teman sales ya harus katakan seperti itu.
Oke, selanjutnya nomor 2, pilih pipa dan fitting dengan kualitas yang bagus. Nah, ini tadi saya katakan ya. Pilih pipa dan fitting dengan kualitas yang bagus. Nah, ini saya coba analogikan, ya. Misalnya teman-teman sales, ya, itu kan punya kendaraan banyak yang umumnya pakai motor, ya. Coba, motornya pakai bahan bakarnya apa? Pasti pakai bahan bakarnya Pertamax, ya. Kenapa nggak pakai premium? Susah, Pak. Nggak pakai Pertalite. Ya, buat apa jenisnya nggak terlalu banyak, Pak. Yang penting kalau pakai Pertamax itu tarikannya lebih bagus, mesin juga lebih awet. Nah, kenapa mau keluar lebih mahal? Karena pemikiran yang lebih ekonomis, yaitu apa? Mesin lebih awet, tarikan lebih bagus, lari lebih kencang, ya. Nah, jadi beli keluar duit lebih mahal, tapi usia kendaraan akan lebih panjang, lebih bagus, ya. Mungkin kalau dijual nanti second hand price-nya juga akan lebih tinggi. Jadi mau jual lebih mahal. Sedangkan beli Pertamax itu sekitar 17% selisihnya dari Pertalite, ya. Jadi tetap mau beli Pertamax yang dengan harga 9.000 per liternya. Sedangkan Pertalite cuma 7.650. Oke, terus yang ketiga, hindari kesalahan dalam memilih. Memilih apa? Memilih di dalam baik ukurannya, kelasnya maupun mereknya. Ini hindari kesalahan, jangan sampai salah. Itu akan merugikan mereka yang memilih. Setelah itu menyimpan pipa PVC, ya. Itu kan tadi saya bilang dia kalah dengan panas, kalah dengan benturan-benturan. Jadi di dalam menyimpan itu baik di gudang, ya, maupun di toko, ya, itu kalau bisa jangan kena langsung panas matahari. Tutup dengan terpal itu bagus, ya. Kalau nggak ada mungkin atapnya, ya pakai terpal lah, itu supaya tidak langsung. Pak, nggak mungkin kita pakai seperti itu. Jadi pasti harus kelihatan kena panas matahari tertentu, jam-jam tertentu. Gimana Pak? Pralon ini bagus nggak? Masih bisa tahan nggak? Ya tetap tahan. Cuma Pralon itu pipanya mengandung anti UV, sudah ada mengandung anti UV, anti ultraviolet, melindungi dari panas terik matahari, sudah terlindungi. Tapi ada umur di dalam penampilan, sehingga hanya untuk supaya penampilan tetap cantik, tetap bersih, tetap kinclong, tetap mengkilap, ya, tidak kusam. Tapi itu paling usia 1 tahun lebih sedikit, supaya apa? Pada saat masih ada di toko belum terjual seandainya nih, ya, itu masih dalam keadaan baik. Tapi meskipun pipa Pralon nanti kesannya udah kusam, udah jelek, kekuatannya tidak berubah, hanya penampilannya saja, ya, yang agak berubah, sehingga orang takut pakai pipa yang dipikirnya udah pipa bekas, pipa lama, ya. Sebetulnya dari mutu itu nggak akan masalah. Oke? Jadi dalam menyimpan itu penting sekali. Terus memperlakukan, tadi saya bilang ini memperlakukan pipa Pralon kalah dengan benturan-benturan. Jadi jangan misalnya turunin pipa PVC itu dilempar, nanti dia kena benturan. Bawanya di mobil truk terbuka seperti bawa besi, ya, khususnya agen-agen kami yang besi, ya, itu nggak boleh pakai begini. Jadi pada saat nanti dia dibawa kena bentur-bentur begini, gerakan-gerakan begitu, itu akan mengganggu mutu kualitas daripada PVC yang rigid itu, ya. Jadi nggak boleh. Jadi memperlakukan dengan baik. Pada saat sebelum dipakai juga tukang atau siapapun, anak-anak, ya, nggak boleh ketok-ketok itu pipa PVC. Memang dia nggak segera pecah karena elastisitasnya, karena bagusnya. Tapi di tempat yang terketok itu dia akan riskan pecah kalau kena tekanan hidrostatik dari dalam tekanan air hidrostatik dari dalam pipa, ya. Dan di tempat yang terketuk itulah yang kemungkinan bisa pecah dibandingkan tempat yang tidak kena benturan, kena ketukan, ya. Terus di dalam pemasangan. Ini di dalam pemasangan seringkali yang menjadi problem utama yang membuat pipa PVC itu menjadi tidak ekonomis. Kenapa? Pemasangan yang salah, pemasangan yang keliru, pemasangan yang sembarangan, ya. Jadi tadi kalau menggunakan solvent semen, mungkin tukang sambil kerja, sambil ngerokok, sambil ngobrol, sambil makan, nyantai kerjanya, sehingga dia tidak sadar bahwa solvent semennya udah keburu kering. Sehingga nanti pada waktu ini bocor sehingga harus dibongkar lagi, potong lagi, ganti lagi, ya. Dan
ada kemungkinan di dalam pemasangan itu masalah, ya, itu bisa terjadi kalau si tukang tidak berpengalaman atau kerjanya sembarangan. Tadi pipa harus dilap, dia nggak lap. Harus dikasih tanda, nggak dikasih tanda. Lebih bagus kalau misalnya diputar sedikit udah ditahan. Itu. Terus juga harusnya kalau mau bagus jangan langsung dikasih masukin air bertekanan. Lebih bagus itu tunggu 1 kali 24 jam baru dikasih air, dipakai, digunakan. Tapi ada orang yang langsung, ya. Nah, ini kemungkinan kesalahan dalam pemasangan itu yang besar terjadi di lapangan. Yang kami temukan seperti itu, ya. Tapi setelah mereka menjalani sistem penyambungan pipa yang baik dan benar, semuanya aman. Itu yang dibuktikan. Oke, selanjutnya yang keempat adalah beli pipa dan aksesoris sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya, ya. Jadi jangan beli terlalu banyak, nanti terbuang, ya, nggak pakai. Terus juga beli aksesoris yang sesuai, bukan yang tinggal ada beli. Jadi jangan sampai salah. Tadi pipa PVC di Indonesia itu ada 2 standar, ada standar SNI, ada standar JIS. Yang di pasar umum standar JIS. Jadi seringkali juga pengalamannya ada orang PDAM, dia kekurangan fitting, beli di toko, mau pakai soket sambungan, pipanya misalnya diameternya berapa, 2 inci, 3 inci atau 4 inci, dia beli elbow-nya, keninya, dia beli soketnya di toko, itu nggak akan bisa cocok. Kenapa? Beda standar, ya, beda standar. Jadi standar SNI itu outside diameternya dengan pipa atau standar JIS itu beda outside diameternya. Contohnya, kalau pipa diameter 4 inci, standar JIS itu OD-nya 114, SNI 110. Kalau 3 inci, JIS 89 mili, SNI itu 90 mili, beda 1 mili. Jadi harus tahu dia standarnya harus disamakan, ya. Jadi beli pipa dan aksesoris sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya. Oke, selanjutnya tips nih untuk menjual dan memasarkan pipa. Ini tips yang saya berikan, yang kami berikan ini sebetulnya umum. Teman-teman semua mungkin juga akan sudah tahu sebetulnya hal ini, tapi kita ingatkan supaya apa? Untuk membuat supaya ini kita pekerjaan kita lebih berhasil, lebih baik, ya. Pertama, untuk para sales perlu mengetahui atau memahami atau menguasai tentang product knowledge atau barang yang dijual. Tadi saya sudah katakan di depan, product knowledge itu seperti senjata untuk kita berperang bertempur. Senjatanya itu adalah mengenal ilmu produk yang dijual. Kalau nggak kenal, bagaimana kita bisa menjelaskan sama customer kita atau calon customer kita? Ya, jadi kita harus kenal. Itu adalah senjata kita untuk bisa berhasil di dalam menawarkan. Nah, sudah punya alat, tapi kalau nggak tahu cara penggunaannya salah, itu juga bahaya buat kita. Saya pernah ketemu di salah satu modern outlet. Salah satu modern outlet yang menjual produk kita, produk Pralon, ya. Dia nggak tahu bahwa saya dari Pralon. Saya tanya, ini dari mana nih merek kita? Dia bilang dari China. Aduh, saya terkejut. Sampai saya telepon bagian purchasing-nya. Ini nggak dikasih tahu ya. Sedangkan saya dulu sudah memberikan 2 kali presentasi di perusahaan mereka, tapi mungkin nggak sampai ke penjaganya ini. Produk Pralon dia bilang ini dari China. Sedangkan itu saya bilang itu dari sini, dari Indonesia, ya, made in kita Indonesia. Ya, jadi karena nggak tahu tentang product knowledge itu harus disayangkan sekali. Makanya teman-teman saya semua harus tahu tentang Pralon, ya. Jadi setelah webinar ini, semua sudah ngerti, semua sudah tahu. Kalau ada belum ada kurang, silakan hubungi saya juga nggak apa-apa, ya. Silakan bertanya sama saya selalu welcome untuk memberikan sharingkan pengalaman dengan teman-teman saya semua. Yang penting sukses menjual Pralon lebih banyak, oke? Yang kedua, ya, memiliki rencana kerja dan target yang ingin dicapai. Kita kerja kalau nggak punya rencana kerja gimana ya? Bukan hanya hidup nih, pokoknya apa mengalir aja seperti air mengalir kehidupan kita. No, nggak bisa seperti itu. Ingat, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi kalau kita seperti itu, kita akan turun terus, nggak akan bisa naik. Tapi kalau kita punya rencana kerja, maka itu akan membawa kita kepada tujuan kita. Harus punya rencana. Besok kita mau ngapain ya? Ntar kita mau ngapain ya? Tahun depan kita mau ngapain, mau jadi apa, ya, semua harus rencana. Rencana untuk kita, rencana untuk mungkin anak cucu kita, untuk keluarga kita harus punya rencana, ya, dan punya target.
Semua jangan takut dengan target. Mohon maaf, para owner daripada agen-agen kami, silakan tentukan target kepada sales, dan sales juga jangan takut, teman-teman sales jangan takut dengan yang namanya target. Ya, pasti bos-bos kasih target juga sesuai dengan yang wajar, sesuai dengan kemampuan dan pengalaman daripada salesnya. Ya, dengan target kita bisa tahu kemampuan kita, kinerja kita, upaya kita bisa tahu berhasil atau tidak. Ya, jadi jangan takut. Itu kita menjadi tolak ukur kita untuk keberhasilan kita ke depan. Ya, jadi jangan takut dengan yang namanya target. Ya, kita harus familiar dengan yang namanya target. Oke. Selanjutnya ketiga, memahami dan mencari tahu tentang calon customer yang dituju. Jadi jangan sembarangan. Masuk toko, wah kita tawarin langsung senang. Sedangkan toko itu sama agen-agen lain, sama supplier lain dibuang. Karena apa? Pembayarannya jelek. Kita datang tawarin langsung beli, kita kasih, nanti kita nggak dibayar. Itu kan jadinya kita yang jadi korban. Jadi cari tahu tentang calon customer yang dituju. Ya, kredibilitasnya seperti apa, komitmennya seperti apa, ya, supaya apa? Kita bebas dari kesalahan, bebas dari kerugian. Karena apa? Kita mau hati-hati, kita mau teliti, ya. Jadi cari tahu itu penting tentang customer kita, ya. Baik toko, direct customer, proyek, owner, siapapun kita harus cari tahu supaya kita aman di dalam segi pembayaran. Oke, selanjutnya memberikan pelayanan kepada calon konsumen atau yang sudah jadi konsumen atau pelanggan kita dengan sopan, dengan baik dan sopan, ya, serta berkesinambungan, berkontinuitas, ya. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen kita, itu sangat baik, membantu mereka. Orang kalau yang dalam kesulitan dibantu, itu punya kesan yang lebih mendalam. Jadi, ayo rajin untuk kita membantu para customer kita. Berikan kepada pelayanan terbaik kepada calon customer ataupun yang sudah jadi customer kita. Selanjutnya, membantu pelanggan dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan tugas dan bidang usaha kita. Ya, saya pun seringkali banyak menghadapi agen-agen yang bermasalah, ya. Dengan sekemampuan kita harus bantu mereka, ya, untuk bisa menyelesaikan atau mengatasi segala persoalan. Oke. Terus yang keenam, memastikan bahwa barang yang dipesan akan terkirim sesuai dengan waktu dan jumlah yang diminta. Jangan setelah kita dapat PO, udah kasih ke bagian admin, kasih ke bagian pengiriman, udah kita nggak mau tahu. Nggak bisa seperti itu. Kita harus tahu, ya, ikutin terus supaya kita dapat PO, kita juga tahu bahwa itu pasti akan terkirim sesuai dengan komitmen kita, sesuai dengan janji kita. Berapa lama kita janji? Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Nah, itu kita harus bisa sesuai dengan komitmen kita, ya, itu harus bisa sesuai. Jadi, pastikan barang yang dipesan itu terkirim sesuai dengan waktu dan jumlah serta itemnya benar. Jangan salah, jangan kurang, ya, harus tepat. Selanjutnya nih, ini yang penting, yang ketujuh nih. Kita bisa menjual barang, itu bagus. Tapi ingat yang ketujuh, memastikan bahwa pembayaran dapat diterima sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang sudah disepakati. Itu jangan menyerahkan ke bagian kolektor, jangan serahkan ke bagian accounting, bahwa itu bukan urusan kita. No, tidak. Sales tugasnya belum selesai kalau pembayaran belum terjadi. Jadi lakukan pendekatan supaya kita bisa terus mendapatkan pembayaran sesuai dengan kesepakatan waktu yang diberikan. Oke? Nah, terus selanjutnya yang terakhir ini, di mana pralon bisa didapat, yaitu di seluruh agen kami dan semuanya para agen kita, ya, di Jabodetabek, toko bahan bangunan, modern outlet, ya, semua bisa ada pralon sudah tersebar, dan moto pralon, keinginan pralon memang ada di mana-mana. Makanya kita mengadakan sekarang webinar. Oke? Nah, atau mau ada pertanyaan, silakan bertanya kepada kami. Itu bisa hubungi telepon kita 0913038808 atau di info@pralon.com atau di website kita di www.pralon.com. Relasi bisnis yang udah tahu pralon, yang tahu atau tahu saya. Sekarang selanjutnya saya akan berikan kesimpulan. Sebelum kita masuk ke jawab, jadilah pribadi yang bijaksana cermat dalam mengambil keputusan, ya, juga dalam berjaya tentunya, agar menghindari kesalahan yang bisa menimbulkan hasil pada kita yang berhasil. Ya, oke, terima kasih semuanya. Sekarang saya tunggu pertanyaan-pertanyaan daripada rekan-rekan semua.
Terima kasih Pak Kevin sebagai moderator, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Yandi. Terima kasih Pak Yandi Satu pemaparan yang telah memberikan kepada kita satu pemaparan yang begitu tapi kita tanpa terasa waktu 1 jam lebih, tetapi kita sudah dibekali dengan berbagai produk knowledge maupun tip dan trik di dalam penjualan. baik di dalam penjualan. Ibu sekalian, jika akan bisa langsung atau bisa menuliskan di ruang chat Namun sambil kita menunggu. Pak Yandi, ini ada Jadi ini ada kita yang mengatakan, banyak ada yang mengatakan itu pipa, ada yang mengatakan itu sebenarnya apa sih perbedaan antara UP dan UPVC? Terima kasih Pak Kevin untuk pertanyaannya. Saya menjelaskan memang ini menjadi pertanyaan umum yang banyak sekali dipertanyakan. Orang kadang bingung pipa PVC atau UPVC sih yang benar, ya. Dua-duanya benar, ada pipa PVC, ada pipa UPVC. Pipa PVC adalah pipa polyvinyl. Pipa UPVC ada U-nya, U kecil, itu adalah unplasticizer, polyvinyl chloride. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus itu adalah yang UPVC. Kenapa? Yang UPVC berarti Oke. Maaf ya, ada sedikit gangguan, kerusakan bukan pada kamera Anda tapi pada kita di sini. Oke. Saya lanjutkan. Jadi UPVC itu lebih bagus dari itu hanya polyvinyl chloride, berarti pipa PVC itu mengandung plasticizer. DOP itu lebih diberikan dengan antara resin bahan baku PVC itu dengan kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu tidak bisa menyatu. Menyatukan itu kasih DOP itu logik ya. Nah, DOP ini itu akan menempelkan resin dengan kalsium karbonat. Apalagi dia akan menguap, termakan waktu juga dia akan hilang. Jadi PVC itu rentan untuk regas, untuk pecah. Karena dia mengandung DOP. Jadi palingnya makan waktu beberapa tahun. Tidak akan sampai puluhan tahun. Pipa tersebut akan sampai puluhan tahun. Jadi yang lebih bagus UPVC. Terus peralon Pak UPVC atau PVC? Kita UPVC pasti polyvinyl chloride. Karena apa? Kadar kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu harus ada. Tidak lebih dari itu. Kenapa? Untuk filler. Rongga-rongga di adonan pipa PVC itu. Kenapa? Bayangannya gampang begini. Kalau saudara ada satu brand yang itu ya atau 3 roda ya, kita katakannya kan ada oleh filler, isi oleh kalsium karbonat, jumlahnya nggak boleh banyak sehingga dia bola bundaran-bundaran ini saling satu dengan yang saling bersentuhan. Tapi kalau kapurnya banyak dia akan membentuk sehingga diisi kapurnya ini akan untuk menyatukan dicampurkan dengan DOP ini akan hilang kalau kena panas. Makanya pipa yang itu kalau kena panas matahari dia akan garing, akan getas, mudah pecah. Termakan waktu juga akan mudah pecah karena dia banyak mengandung DOP, banyak kapurnya. Oke? Jadi UPVC lebih bagus yang Oke, begitu Pak. Terima kasih Pak Yandi untuk ilmunya. Ini biasanya kita melihat bahwa tadi Pak Yandi menyebutkan bahwa pipa PVC itu musuhnya lah, tanda kutip itu yang adalah sinar matahari. Bagaimana tip atau cara kita harus memakai pipa PVC di luar ruangan sehingga mau tidak mau kadang kena matahari. Bagaimana kita mensiasatinya Pak? Oke, terima kasih Pak Kevin untuk pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, semua, memang kadang-kala di PVC pakai yang lebih sering dan ya, saya juga ada pernah berbincang-bincang ngobrol dengan beberapa rekan relasi ya, yang menggunakan termasuk di rumah saya sendiri itu pipa kita
di plafon, di atas di toren, pasti akan kena panas matahari. Panjang pipa itu baik, formulanya baik, sebetulnya tidak akan masalah. Saja anak-anak panas matahari warnanya mungkin agak kecil. Kenapa? Ya, itu kena panas matahari coklat-coklatan. Yang warna putih maupun yang warna abu-abu itu ketara lagi. Nanti yang coklat, yang abu-abu pun akan ke coklat-coklat kena panas matahari. Tapi kalau pipa yang bagus, tetap mutunya nggak akan berubah. Saya di rumah itu kalau saya naik di rumah saya itu saya udah pakai 5 tahun lebih di rumah saya, dan ada bagian saya yang belum lama ketemu itu malah udah sekitar 30 tahun lebih pakai sudah masih tetap kuat. Ya itu nggak apa-apa. Kenapa? Memang itu bagus. Nah, bagaimana nantinya tetap baik, harus dicat aja. Kalau ditutup ya dicat. Pakai catnya cat gembeng. Itu bisa pakai dicat sehingga ya catnya bagus ya otomatis sesuai dengan warna cat bagus dan dia tidak ya Kevin atasi yang exposure kalau mau aman ya udah cat sesuai dengan dasar nya putih apa merah cat sesuai dengan itu daripada itu. Jadi itu mengatasinya dengan cat. Oke, terima kasih Pak Yandi. Rupanya kita juga kutip ya, biar pipa itu tidak langsung kena, kita cat dengan cat genteng. Mungkin Bapak Ibu sekalian, adakah pertanyaan? Silakan bisa tulis di chat room atau langsung bertanya, silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya nih? Gratis. Siapa yang mau bertanya? Gratis nggak bayar. Silakan bertanya. Nanti di luar webinar tanya saya bayar ya. Kebetulan Pak, ini kita ada satu bicara yang sangat penting di bidang di PTC dan ini sayang kalau Bapak Ibu sekalian tidak bertanya. Sambil menunggu ini kadang kita juga di lapangan ditanya juga sama beberapa orang, ditanya gini, kira-kira pipa itu kalau disambung menggunakan power glue atau lem putih itu kalau dalam keadaan darurat apakah itu masih direkomendasikan atau gimana Pak Endi? Oke. Tadi saya sudah kasih tahu Kevin dan semua teman pipa PVC cocok dengan solvent. Dia akan dengan PVC itu sendiri, polivinil itu sendiri, ya. Selain itu cocok, ya. Tapi kalau yang namanya itu bisa, karena daya dia akan bisa mengencangkan, tapi pakainya. Jadi kalau misalnya penggunaan itu orang 2 tahun, oke, namanya beberapa bulan, tapi jangan untuk yang lama, nggak boleh. Nanti Bapak mengalami kerugian tadi tidak ekonomis, ya, karena bukan cocoknya bentuknya power glue ataupun apa lem-lem yang solvent semen, ya, jangan pakai itu. Ya kalau di kemudian hari itu pakai bed. Oke, terima kasih. Kalau saya melihat di chat room-nya masih kosong, kita sudah melewatkan waktu 1,5 jam. Mungkin kita akan mengakhiri webinar pada sore hari ini. Ada satu pepatah yang mengatakan the secret of getting ahead is getting started. Artinya Pak, rahasia untuk selangkah di depan adalah kita harus memulai. Kita seringkali menunggu, kita seringkali bagaimana untuk lebih selangkah di depan, kita tidak memulai apa-apa. Saya akan melalui webinar ini kita sudah diberi apa yang disampaikan Pak Yandi. Tadi saya mencatat ada satu quote yang sangat baik dari Pak Yandi. Kita sebagai pekerja, sebagai pengusaha, kita harus punya rencana kerja dan target.
Di sana saya satu ilmu secara pribadi dikatakan kita tidak bisa seperti air mengalir saja. Kalau kita terus mengalir seperti air, maka air itu akan membawa sesuai dengan eksistensinya, dia akan turun ke bawah. Mungkin masa depan kita akan suram, tetapi kalau kita punya rencana, kita punya target, kita akan dituntun kepada satu target yang kita tuju. Oke, sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan tangan selalu. Salam sehat selalu buat kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lahir dengan semangat juang, mengairi di setiap titik Nusantara, tumbuh dengan karya yang nyata. Setiap langkah penuh cinta untukmu Nusantara. Pralon merek kebanggaan Indonesia, wujudkan mimpi dan cita-cita, berikan yang terbaik, inovasi tiada henti. Pralon pertama dan terbaik. Lahir dengan semangat juang, mengairi di setiap titik Nusantara, tumbuh dengan karya yang nyata. Setiap langkah penuh cinta untukmu Nusantara. Pralon